Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 12 AKL dan kelas 12 BDP. Pada kesempatan pagi hari ini, Ibu Arna akan melanjutkan materi kita yaitu mengenai pemasaran online yang ini merupakan lanjutan dari materi kita sebelumnya ya. Jangan lupa sebelum kita memulai materi ini ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak lupa Ibu Arna mengingatkan agar kalian tetap menyimak penjelasan materi-materi dari mapel Bu Arna yaitu produk kreatif dan kewirausahaan yang ada di YouTube channel sekolah SMK At-Taqwa. Dan jangan lupa kalian beri komentar hadir di setiap kolom yang ada di YouTube tersebut. Baiklah, kita buka materi pertama kita yaitu mengenai pemasaran online. Ya. Yang pertama, kita bisa lihat di sini definisi pemasaran. Yang pertama, pengertian pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Jadi, kenapa kewirausahaan ini erat kaitannya dengan pemasaran? Karena sudah tentu, karena kan kita ingin membuat, namanya seorang wirausahawan ya, kita kan mau membuat produknya itu bisa berupa barang dan jasa. Nah, dalam hal ini misalkan kita contohkan lebih kepada produknya, karena kan kewirausahaan ini lebih banyak ke bergerak di bidangnya yang produknya itu barang gitu ya. Jadi di sini artinya itu gimana kita memuaskan kebutuhan dan keinginan dari si konsumen itu sendiri terhadap barang yang kita mau tawarkan atau kita mau pasarkan. Seperti itu. Nah, ada lagi pengertian lain dari pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial antara individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lainnya, ya, agar mereka memperoleh apa yang dibutuhkan dan diinginkan melalui proses penciptaan, penawaran, dan pertukaran segala sesuatu yang bernilai. Jadi maksudnya ini dari pengertian pemasaran yang lain, dia proses sosial dan manajerial, dalam arti dari proses mungkin nantinya dari dia pembuatan sampai barang itu menjadi barang jadi dan sampai ke tangan konsumen sesuai dengan apa yang dibutuhkan dari si konsumen itu tersendiri. Makanya di sini ada melalui penciptaan. Penciptaan itu dalam arti proses pembuatannya, lalu ada penawaran, maksudnya penawaran produk barang yang kita jual gitu ya, dan pertukaran segala sesuatu yang bernilai. Maksudnya nanti ada berupa pertukarannya apa, misalkan kita menawarkan suatu produk, pertukarannya berarti apa, mendapatkan keuntungan atau profit, seperti itu. Lalu selanjutnya pengertian dan jenis online marketing. Ya, pengertian dan jenis online marketing. Seperti yang Bu Arna pernah bilang waktu itu, sekarang ini kita banyak sekali usaha-usaha yang secara online dibanding secara langsung kepada si konsumen ya. Biasanya dulu-dulu mungkin face to face kita menawarkan barang, tapi sekarang banyak yang secara online dalam memasarkan produk yang dijual. Nah, pengertiannya apa sih pengertian online marketing itu? Pengertiannya adalah sebagai usaha yang dilakukan untuk melakukan pemasaran produk atau jasa melalui media internet. Ya, jadi itu yang Bu Arna bilang, online marketingnya memasarkan produknya ini melalui sosmed. Misalkan bisa dengan sosmed atau akun, misalkan kalian sendiri misalkan punya Facebook, punya Instagram atau punya Twitter, itu bisa kita pasarkan melalui online. Jenis-jenis media online-nya apa saja gitu ya. Di sini ada yang pertama, ada email marketing dan sales letter. Artinya apa? Menggunakan email pemasaran dan juga penawaran. Nanti ini contohnya ada di slide berikutnya ya. Jadi bisa kita melalui email gitu kan, atau menggunakan surat penawaran. Biasanya kalau kamu mungkin suka lihat ya, misalkan ada pihak luar datang ke suatu instansi, atau pernah waktu itu orang luar datang ke sekolah misalkan menawarkan produknya, misalkan nih mau kerjasama nggak, mau menawarkan produk dia kan, nanti
ada pesanan setelah ditawarkan pasti ada pesanannya kan, nanti barang yang ingin dipesan. Nah itu biasanya melalui surat penawaran. Ada surat penawaran ini kan isinya ibaratnya dia menawarkan suatu barang kepada pihak lain gitu. Tapi kalau email ini jadi dia menggunakan email pemasarannya, dia bisa secara pribadi ataupun bisa secara institusional kan, atau instansi itu. Nah, yang kedua, video marketing, artinya membuat dan menggugah video melalui YouTube. Misalkan kalian memasarkannya itu melalui video. Misalkan nih kalian mau jual apa? Misalkan mau jualnya yang sekarang ini misalkan contohnya mau menjual produk boba ya, misalkan boba. Nah, nanti di situ kamu jelasin tuh cara membuatnya seperti apa, terus prosesnya seperti apa, sampai ke packagingnya atau kemasannya seperti apa gitu kan, dijelaskan. Nah ini kira-kira pemasarannya targetnya siapa. Jadi melalui video yang diunggah ke dalam YouTube. Biasanya seperti itu. Nah yang C ini yang tadi Buana bilang melalui sosial media, yaitu bisa Facebook, bisa IG, bisa Twitter. Lalu ada melalui partnership, ya melibatkan orang lain dalam penjualan produk. Misalkan kerjasama dengan, misalkan produk kamu dimasukkan ke online shop, itu bisa. Misalkan ke Topet, ke Tokopedia, atau masuk ke Lazada, itu bisa. Atau misalkan mau nyari orang lain untuk menjadi reseller, itu juga bisa. Jadi ini partnership ini melalui orang lain memasarkan produknya gitu kan, menjual produknya itu melalui orang lain atau melibatkan orang lain. Jadi bukan hanya kita saja yang memasarkan. Misalnya kan contohnya ada ya, misalkan kerjasama di online shop kayak Tokopedia, Toko Bagus, atau menjadi reseller. Yang yang terakhir adalah search engine marketing, yaitu mencari informasi melalui Google ataupun misalkan dari Yahoo gitu ya. Misalkan nyarinya informasi apa? Misalkan informasi yang sekiranya sekarang ini apa sih ibaratnya bisnis atau usaha online yang sedang tren seperti itu. Kita cari, kita search, kita cari informasi, kita explore informasi gimana. Ataupun misalnya kita udah punya produknya, terus kita cari informasi misalkan untuk mengembangkan usaha kita seperti apa ke depannya, itu bisa cari-cari di Google seperti itu. Nah, selanjutnya ada strategi online marketing, strateginya. Jadi selain ada jenis-jenisnya, ada strateginya nih. Yang pertama, strateginya apa sih dalam online marketing atau pemasaran online? Yang pertama, ketahui pasar. Maksudnya ketahui pasar itu kita lihat nih kira-kira nih produk yang kita jual targetnya nih kita mau kemana gitu kan. Maksudnya diketahui pasarnya itu target pasarnya siapa gitu kan. Misalkan kalau boba, oh berarti target pasarnya semua atau umum seperti itu. Terus kalau misalkan kita mau jualnya misalkan seblak jontor atau apa, nah itu ketahui pasarnya berarti apa nih gitu kan, lingkungannya gitu ya, targetnya dewasa atau misalkan umum seperti itu. Lalu tetapkan tujuan. Nah, tujuannya apa kita untuk membuka pemasaran online ini? Tujuannya misalkan untuk mengembangkan usaha yang sudah dibuat agar maju, misalkan itu tujuannya, gitu kan, agar memperoleh profit, misalkan itu tujuannya kan. Lalu tetapkan anggaran, maksudnya dibuat biaya-biayanya dari biaya pembelian bahan baku, biaya pembuatan atau proses dari produk itu sampai kepada memasarkannya, itu harus ada anggaran atau biayanya. Lalu ada merek sendiri. Nah, kalau bisa kita bikin merek sendiri gitu kan. Jadi kita punya logo sendiri, merek sendiri. Jadi jangan nanti no merek ya kan, ada tuh yang kadang-kadang nggak pakai merek kan. Tapi biar enak, biar masyarakat itu percaya akan barang yang kita jual dan menarik terhadap barang yang kita jual, kasihlah merek. Misalnya mereknya apa? Misalnya tadi bilang, misalkan contoh lagi boba. Misalkan mereknya itu nanti kamu bikin boba kekinian, nanti logonya bisa, berarti kan minuman boba ya, apa logonya kan orang lagi minum atau apa, itu merek, apa itu logo. Kalau mereknya misalkan boba kekinian, atau misalkan bikin lagi seblak
Misalkan seblak jontor itu kan merek kan, jadi yang menarik biasanya. Lalu kembangkan relasi, maksudnya ada kerjasama dengan orang lain agar usaha yang kita jual atau pasarkan itu bisa lebih dikenal oleh orang lain. Lalu yang selanjutnya cara sukses dalam usaha bisnis online. Cara suksesnya seperti apa? Ini kan kamu nih belajar kewirausahaan biar nantinya sedikit-sedikit bisa mempelajarinya dan bisa mempraktekannya sebagai wirausahawan. Ya, yang pertama tentukan tujuan. Pasti dong namanya kita buat usaha adalah tujuannya. Sekarang jangan kan usaha, kamu ya dalam hidup pasti ada tujuannya kan. Tujuannya apa gitu kan. Gak mungkin dong hidup juga gak punya tujuan, pasti punya tujuan. Nah sama, ini juga kira-kira kita bisnis online itu tujuannya apa ya gitu kan. Yang pasti selain kita untuk mengembangkan usaha kita, pasti kan untuk memperoleh profit. Biasanya kan itu ya. Lalu ada riset pasar, maksudnya meneliti dalam arti kira-kira nih yang saya buat ini diminati nggak ya gitu kan. Maksudnya kira-kira di apa konsumen tertarik nggak ya gitu, jadi harus ada riset. Nah risetnya biasanya pakai apa? Bisa pengamatan langsung, datang misalkan ke lingkungan yang kita tuju misalkan, atau bisa juga dengan pengisian kuesioner atau uh, isian ya, daftar isian ya, itu biasanya ada, itu riset. Nah, yang ketiga jangan ditunda. Maksudnya kalau kita sudah punya keinginan untuk membuka usaha, jadi harus langsung dijalankan, jangan ditunda-tunda, ibaratnya seperti itu. Lalu lakukan bertahap. Maksudnya lakukan bertahap itu biasanya kan kita mulai dari hal yang kecil dulu kan. Misalkan kita usahanya kecil-kecilan dulu lah, udah agak berkembang dikit, baru kita bisa ibaratnya mengembangkan usaha itu. Misalkan tadinya buka di rumah, bisa kita sewa tempat gitu kan. Atau bisa lagi dari sewa tempat kita pindah lagi, misalkan kita buka food court yang ada di misalkan di mall-mall. Itu kan namanya bertahap prosesnya. Nah, terus ada lagi di sini perluas jaringan, maksudnya kerjasama dengan orang lain yang tadi dibilang, bisa misalkan nyari reseller gitu kan, atau kerjasama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha kita. Terus ada marketing, berarti memasarkannya di mana pemasarannya. Lalu berani ambil resiko. Nah, salah satu prinsip wirausaha itu kita harus berani ngambil resiko. Dalam arti jangan kita, misalkan kita baru jalanin beberapa bulan tapi sudah kolaps atau udah bangkrut gitu ya. Tapi kita menyerah, itu kalau jiwa seorang wirausaha nggak ada seperti itu. Jadi kita harus berani ngambil resiko, bangkit dari keterpurukan. Walaupun misalkan sebulan 2 bulan oke, katakanlah lancar. Kesini sininya misalkan agak mengalami kelumpuhan, dalam arti kolaps ya, agak-agak mau jatuh gitu ya, rugi gitu. Kita harus berani bangkit lagi. Gimana nih caranya? Misalkan, ya itu caranya bisa dengan memakai atau mencari investor atau bekerja sama dengan orang lain, itu kan bisa. Jadi jangan udah kolaps kita langsung udah nyerah, langsung tutup. Itu tidak diperkenankan. Lalu harus fokus, maksudnya fokus nih. Jadi kalau misalkan usahanya A, ya udah jalani dulu itu sampai benar-benar settle atau sampai benar-benar tuh nyaman di zona itu. Udah mati benar-benar kita mau bikin produk A, ya udah kita fokus usaha di produk itu dulu sampai kita lihat perkembangan ke depannya gitu. Jadi harus fokus, harus benar-benar sungguh-sungguh. Jangan bosan. Nah, ini juga jangan bosan dalam arti kita juga sebagai si wirausahawannya ini jangan bosan untuk mengeksplor atau mencari informasi di luaran sana ya, bisa dari Google atau dari kita punya pesaing, itu kita bisa cari tahu gimana sih biar misalkan produk yang kita jual ini diminati gitu kan. Jadi jangan bosan-bosan kita untuk mengeksplor diri dan mengeksplor produk yang kita jual agar kedepannya itu menjadi lebih baik. Slide terakhir, cara memastikan sebuah bisnis online supaya tidak mudah tertipu. Nah, ini maksudnya begini. Misalkan kalian suka beli online, misalkan suka beli barang yang sifatnya online. Nah, ini gimana sih kita supaya tidak mudah tertipu oleh online shop atau marketing online yang sudah banyak sekarang ada? Gimana caranya supaya kita tidak mudah tertipu? Kadang-kadang kan kita kalau pesen
barang yang online kan kadang-kadang tidak sama seperti apa yang kita lihat biasanya. Nah, ini ada tips dalam arti cara memastikan sebuah bisnis online supaya tidak mudah tertipu seperti apa gitu kan. Di sini ada tanyakan kepada si admin di mana alamat toko tersebut gitu kan. Maksudnya ini benar nggak nih ada nih toko yang kita mau, maksudnya kita mau pesan barang nih, kira-kira ada nggak nih alamat tokonya, fiktif atau memang ada gitu. Karena sekarang juga namanya sekarang kan zaman juga makin canggih ya, jadi kadang-kadang ada online shop yang terkadang fiktif keberadaannya, tapi ada juga yang memang benar-benar ada wujudnya gitu kan. Ini kita bisa cek kira-kira ada nggak sih ini gitu kan, nyata nggak sih tempatnya gitu. Nah di sini yang B, kalau terdekat apakah bisa COD? Nah biasanya kan kamu nih, biasanya nih Ibu Arna pun seperti itu. Biasanya kalau misalkan lokasinya terdekat biasanya kan, atau bisa dengan sistem COD ya, atau cash on delivery. Jadi pas barang udah sampai barulah kita bayar kan sejumlah uang yang ditentukan dalam membeli produk tersebut. Biasa seperti itu. Yang ketiga, yang C, bila lokasi jauh akan bisa memakai misalkan rekening, dalam arti melalui transfer, biasanya seperti itu. Tapi juga transfer juga kita juga harus hati-hati juga, terkadang kita udah transfer, kadang-kadang barang belum datang juga kan, seperti itu. Makanya orang kebanyakan memakai dengan sistem COD ini gitu. Kadang-kadang kita udah transfer tapi barang belum sampai-sampai juga, itu juga akan menimbulkan kerancuan gitu ya. Yang terakhir, mencari informasi melalui Google agar tidak tertipu. Ya, agar tidak tertipu, kita misalkan cari melalui Google yang tadi Ibu Ana bilang, misalkan kamu cari tahu lah di Google, misalkan kira-kira nih usahanya benar nggak sih, ada nggak sih gitu kan, barangnya bagus nggak sih gitu kan, atau kalian bisa lihat di kolom komentarnya, misal nih kalian mau pesan misalkan di online shopnya, ini contoh ya, misalkan online shopnya Shopee atau Lazada, kalian bisa lihat misalkan review orang-orang dalam membeli produk tersebut, kebanyakan positif apa negatifnya kan ada tuh biasa di kolom komentarnya kan. Misalkan kalau kita biasanya bilangnya mungkin pelanggannya tuh melakukan testimoni gitu kan, biasanya itu banyak yang negatif apa positif, kita lihat. Kalau setidaknya banyak yang negatif ya nggak usah dilanjutkan kan untuk memesan produk online seperti itu. Tapi kalau komentarnya banyak yang bagus, misalkan barang yang dikirimkan misalkan real pic gitu kan, maksudnya sesuai dengan gambar gitu kan, atau sesuai dengan ibaratnya yang kita lihat barang sangat bagus gitu kan, kualitas bagus, misalkan kurirnya ramah, nah itu kan bisa kita lihat di kolom komentarnya. Kalau banyak yang positif, nah itu berarti kita tidak akan tertipu. Tapi kalau misalkan komen-komennya yang udah jelek-jelek, itu berarti kita harus urungkan niat kita untuk memesan secara online terhadap produk tersebut. Seperti itu ya. Baik, jadi materi Ibu Arna untuk pagi hari ini di pemasaran online cukup sekian. Kurang lebihnya Ibu Arna mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.